Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudhistira dan saya sedang bersama Mas Suci, Mas saya Dodi, di Doi Cafe. ya, owner Doi Coffee yang ada di sekarang. Jadi ya, ini juga salah satu produk minumannya Mas Dodi. Kita ngobrol di sini sambil ngopi. Oh iya, paling enak ngobrol sih. Ya, jadi santai aja ya, Mas. Iya sih. Jadi untuk kopi ini sendiri itu kopi single origin, dalam artian single origin itu dari satu titik tempat. Yang original dari satu titik tempat itu yang kita buat menjadi Japanese. Sebenarnya untuk manual brew itu basic ya hot, cuman berdasarkan perkembangan zaman jadi bagus. Mas Dodi berarti sering ngopi ya? Nah, Yang hobi dari berapa tahun ya kopi gitu? kalau saya ngopi sendiri itu dari SMA sudah suka ngopi. SMA suka Sudah suka ngopi. Hobinya ngopi sama teman-teman nongkrong gitu ya, sambil main itu atau main apa lah. Nah, saya sendiri itu ngopi baru tahun 2020-an. Nah, itu baru pernah ngopi. Nah, SMA tuh nongkrong pesennya yang non kopi, kayak matcha atau velvet. Iya. Jarang ngopi masih SMA. Oh, gitu. Kalau SMA saya pasti kopi lele. Nah, yang di gambar-gambar itu sih, di rokok itu. Yang ampase dipakai di rokok. Betul. Itu kayak apa, saya juga kan ada dulu. Terus ini tempatnya ini kan dekat UNES, Mas. Iya. Nah, di tempat sini ada nggak pelanggan gitu yang sering datang? Karena ini kan area mahasiswa. Untuk pelanggan sendiri itu rata-rata hampir 70% itu dari mahasiswa semua. 70% mahasiswa. Kalau untuk yang 30-an itu yang benar-benar suka ngopi. Karena kopi sendiri itu selera ya, selera masing-masing. Ada yang suka ngopi, ada yang suka manis-manis, ada yang suka jus. Untuk awal mula saya buka ini itu dari teman saya. Saya 3 orang. Buka coffee shop ini? Oh, 3 orang. Gimana ini? Ada Mas Bayu Suwoto, ada Mas Ikon, sama saya. Pelopornya ini berdua. Ada Mas Bayu sama saya. Pertama kebetulan saya itu sekolah perhotelan juga. Sekolah perhotelan di Sekolah tinggi ilmu perhotelan. Iya, D3 perhotelan. D3 perhotelan. D3 perhotelan, sempat di Hotel Raffam itu selama 2012 sampai 2014 akhir. Itu jadinya ganti-ganti. Pertama saya suka kopi itu setelah keluar dari perhotelan. Itu pas keluar dari kerja di hotelnya apa setelah lulus dari D3 perhotelan? Setelah keluar dari hotelnya itu. Baru nyentuh ke area kopinya. Area kopi ini menarik, Mas. Apa yang bikin Mas Dodi suka ngopi atau pada akhirnya fokus banget sama kopi gitu? Pada awalnya itu saya kira kopi itu cuma pahit saja. Pada awalnya saya berpikir seperti itu, dari SMA itu kopi pahit saja, ini. Ternyata beda. Dalam artian untuk kopi espresso itu bisa beda. Ada 5 tahap penyeduhan. Bisa. Berarti banyak ya? Banyak. Untuk espresso sendiri banyak, untuk yang manual brew beda tangan beda rasa. Tergantung yang bikin. Iya ya itu tergantung yang bikin, sama itu mainan princess sama suhu. Nah, menurut Mas Dodi sendiri yang paling paling enak itu yang gimana dalam kalau produk espresso? Kalau paling well itu pertama ada asamnya, walaupun itu sedikit ada asamnya, terus ada pahitnya. Cuman pahitnya itu nggak tinggal di sini, cuman di area mulut sama ini perenggan ini udah. Kalau yang tinggal di sini hitungan 5 detik nggak hilang, nah itu berarti nggak well, kurang ya.
karena standar espresso sendiri itu dari 24 detik sampai 38. Itu penyedjuannya. Penyedjuannya pun ada 5. Start, ristretto, espresso, lungo, lontu. Tahu semua ya? Udah apa namanya? Expert di bidang kopi berarti ya? Atau Kebetulan dirinya sendiri belum mengakui gitu? Expertnya sih belum. Expertnya Belum. Karena beruntung saya itu masuk di resto. Setelah keluar dari Datang itu masuk di resto. Terus di resto itu ada konsultan datang. Konsultan kopi datang. Terus saya diajarin di situ. Oh, berarti awalnya belajar dari orang, terus lama-lama mengembangkan sendiri. Iya. Setelah itu bisa waiters, bisa kasir, bisa bar. 2017 jadi supervisor. 2017 tuh Iya. jadi itu tahap-tahap apa ya, kayak sejarah singkat Mas Tutu ini suka kopi sambil ngicip kopinya. iya, monggo. Ini seger kalau dibuat es. Jadi ini kopi yang ini itu tipenya dingin atau dipakein es batu tapi udah agak mencair, cuma seger. Ini kopi yang ini kan nggak pakai gula ya? Kalau ditambahin gula nanti asamnya meningkat. Asamnya meningkat malah. Oh, malah asamnya meningkat. Malah lebih asam lagi. Untuk rasanya enggak karuan. Beda. Kalau espresso sama manual itu beda. Beda. Kalau yang ini gimana? Kalau manual brew sendiri itu basicnya ada asamnya, ada juga pahitnya. Cuman itu bisa dimainin. Berdasarkan suhu sama cream size tadi. Oh, yang tadi awal cerita ya. Berdasarkan suhu sama cream size. Nah, kalau untuk ini sendiri ditambahin gula, rasanya jadi tidak karuan. Kalau manual brew. Karena kalau sampean beli biji yang bagus, nanti ada rasa fruity-fruitynya. Oh, itu yang biasa dijual di coffee shop yang udah gede kan produksi biji sendiri. Iya. Iya. Entah itu ada rasa pisangnya, entah itu ada rasa apelnya atau nangkanya, macam-macam. Atau ada kacang-kacangnya gimana. Kalau yang saya coba sendiri, yang ini kan menyegarkan tapi juga asam sama pahitnya ya enak lah, seger gitu. Bisa diterima lah. Bisa diterima. Di mulut tuh enteng jadinya. Di mulut enteng. Setelah minum ini kayak berapa ya, efeknya setengah jam kemudian tuh endurance atau tenaga itu meningkat tuh. Detak jantung juga lebih ini. Jadi ini sebenarnya kayak apa ya, pemicu buat melakukan sebuah aktivitas. Bisa dibilang gitu ya, Mas? Iya, bisa. Kalau mau yang lebih berat lagi espresso. Nah, kalau espresso sendiri itu berarti lebih gimana dari ini? Kalau espresso sama ini, kafeinnya lebih tinggi. Espresso lebih tinggi. Cuman espresso masih kalah sama cold brew. Oh, masih kalah? Masih kalah sama cold brew. Untuk ini kan ada 3. Yang pertama manual brew, kopi seduh manual ini pertama. Yang kedua espresso, itu kopi seduh dengan yang ini. Kopi seduh dengan mesin ini. Beda ini. Beda. Beda. Kopi seduh dengan mesin itu ada aturan suhunya, ada aturan pressure-nya. Pressure itu tekanan. Nah, tekanan dari alatnya itu sendiri. Terus ada juga apa? Single sama double itu. Untuk keluarnya espresso. Baru yang terakhir cold brew. Itu kalau dari namanya cold berarti kan dingin. Iya. Nah, itu gimana itu penjelasannya? Untuk cold brew sendiri itu kopi seduh dengan air dingin. Salah singkatnya dengan air dingin. Salah singkatnya seduhannya pun itu kayak difermentasi. Dalam artian standarnya itu minimal sekitar 12 jam. Berarti disimpan dulu baru dikombinasi sama air. Maksudnya kan basicnya disimpan dulu 12 jam baru bisa diolah. Jadilah cold brew. Ini kafeinnya lebih tinggi kalau menurut saya daripada yang espresso dan manual tadi. Manual, espresso, baru coffee.
Kalau dari 3 jenis itu di coffee shop ini yang paling sering dibeli orang gitu, kayak Yang- top seller dari 3 itu. Top seller dari 3 ini. Itu sementara masih di espresso. Sekarang espresso? Karena di area sini itu belum terlalu paham masalah kopi. Masalah kopi. Oh, kemarin saya jualan cold brew itu orangnya juga nggak paham. Cold brew itu apa sih mas? Masih tanya. Masih tanya. Nah, terus saya kasih tahu, saya kasih tester lah. Dikasih tes. Ini untuk basicnya seperti ini. Dia suka Iya. langsung dibeli yang original. Langsung bilang tanpa gula mas, mantap ini kayak Tanpa gula. Mantap ini kayak. Terus itu besoknya datang lagi. Besoknya datang. Mas kemarin saya nggak bisa tidur. Wih, malah nggak bisa tidur ya minum cold brew. Kira-kira cold brew. Tapi dia jadi cinta dengan cold brew itu. Nah, kesini misalnya cold brew juga. Oh. Mungkin karena yang namanya belum mengenal tak sayang ya itu namanya. Pas sudah nyoba ketagihan. Iya. Tapi sampean sendiri dari 3 itu mana yang paling favorit? Kalau saya sendiri lebih suka espresso. Espresso. Lebih suka espresso. Karena di tengah-tengah ya, antara manual sama cold brew. Bahkan espresso sendiri satu hari bisa 4 gelas. 4 ini. Satu hari itu. Nah, satu Wah. hari bisa minum. Tapi bisa tidur itu? Bisa. Jam tidur aman? Aman. Terkendali. Karena basicnya sudah suka ngopi dari awal. Basicnya suka ngopi jadi ya udah nyatu sama badan aja. Gampang gimana ya? Sudah punya antibody Iya, lah terbentuk. antibody terbentuk. Ngopi dulu. Monggo. Sikat sih ya. Kalau misalnya ngopi paling enak ditemeninnya sama apa? Rokok. Nah itu dia. Boleh sambil kalau mau. Boleh, nggak boleh, apa-apa. nggak apa-apa, nggak masalah. Buatan apa aku? Oke, siap. Ya udah nanti aja dah. Nah. Nanya pakai ini. Jadi ini kayak kalau warna merah sama biru, merah sama biru, Unes sama Undip, kopi sama rokok. Monggo disantap. Biar ngobrolnya lebih enak. Mantap. Enak. Jadi espresso sama rokok. Apalagi kalau ada singkong. Singkong. Iya. Singkong goreng apa rebus? Nganggur. Goreng. Nah, iya. Oke. Kalau ngomong-ngomong soal ini, namanya kan Doi Coffee. Kenapa Doi Coffee? Nah, ini Ada sejarahnya. Ada. Nah, monggo gimana? Pertama teman saya sama Bayu Iswoto itu. Awalnya dia mau bikin prolog kopi. Prolog Coffee. Nah, prolog dari apa? Perkataan ucapan atau mungkin itu bisa diartikan sebagai diskusi atau percakapan dalam itu prolog. Saya awalnya suka. Terus lambat laun Ibu Bayu mendukung kok responnya Ibu Bayu kok bagus sekali. Anaknya mau usaha didukung dari apa ini tapi dia juga menerangkan dalam artian usaha itu seperti ini. Ada pahit ada manisnya. Terus itu ini hebat sekali. Terus saya kepikir ini setiap hari kalau seperti ini berarti itu kan selalu mendoakan kita. Jadi terinspirasi doi itu dari doa ibu. Oh alah, jadi Doi itu singkatan doa ibu. Doa ibu. Kopi doa ibu ya? Iya. Itu dia. Ibu ya Mas Bayu apian berarti ya? Iya, luar biasa. Luar biasa. Doi Coffee doa ibu. Lalu kenapa penempatannya di sini? Di area sekarang Unes? Penempatannya pertama di area mungkin karena saya ini sudah lama di sini ya. Macam sekolah saya itu di Malasari. Sudah 3 tahun. Banyak teman di sini. Pertama ya. Yang kedua
ini juga kita kampus. Target customer-nya mahasiswa. Mahasiswa. Oke. Pertama mahasiswa. Dekat rumah juga. Rumah. Target customer jelas, mahasiswa, teman juga banyak di sini. Iya. Berarti Supportnya masih ada banyak. jadi sehari-hari mahasiswa kemari, teman Mas Dodi juga di sini. Oke. Ya, tapi jaga sendiri apa ada temennya ganti-gantian yang jaga kafe ini? Berdua, saya sama Mas Ivan. Berarti kan bertiga, Bayu, saya sama Mas Ivan. Lah, Mas Bayunya Mas Bayunya di Jakarta. Di Jakarta. Kerja di Jakarta. jadi Jakarta. Awalnya saya buka ini, saya buka kopi itu di Jakarta, di Cimanggis. Sempat buka juga? Sempat buka. Tapi akhirnya kita tutup karena pandemi kedua. Oh, jadi sempat buka di Jakarta, tapi juga tertutup ya, tutup karena pandemi. Karena pandemi itu. Terus saya akhirnya pikir. Ya sudah, Coba lagi Semarang kali ini. Semarang. Targetnya Nes. Iya, Nes. Berarti udah berapa lama ini buka? Ini sudah 4 bulan. Masuk bulan cepat. Oh, masih baru itu Anda berarti Mas? Masih Baru bulan keempat di area Nes. Sip. Terus customer berarti mahasiswa. Dan itu 70% mas. Kalau dari customer sendiri kira-kira ada nggak yang apa ya istilahnya rese atau nakal gitu? Kayak misalnya yo maksudnya nggak, Iya. maksudnya minum kopi terus sempat ada yang ledek, ini kopinya kurang atau gimana itu? Ada. Itu namanya kalau di dunia kopi itu namanya pendekar. Kenapa disebut pendekar gitu? Karena mungkin dia lebih ahli gitu, jadi pendekar. Pendekar kopi. Iya. Contohnya yang pakai kacamata. Itu namanya pendekar. Nah, di dunia kopi. Tapi enggak sering lah ya. Oh sering nggak? Enggak terlalu sering sih. Enggak terlalu sering, cuman respon kita juga harus baik karena dia tetap customer. Itu jadinya seperti bahan buat kedepannya gitu atau gimana kan? Maksudnya Bisa. biar maju. Untuk koreksi diri kita sendiri, Seperti prospektif. feedback gitu ya? Iya. Jadi semua hal itu jangan diterima langsung negatif. Oh iya, dipandang dari Ah. dua sisi, nggak cuma satu. Iya. Selain itu keluhan yang lain dari customer dulu nih, customer selain jadi ada yang pendekar gitu. Untuk sementara ini cuman itu saja sih tanggapannya. Untuk pendekar itu yang susah ditangani, cuman kita juga harus sabar. Untuk yang lain responnya positif semua. Alhamdulillah. Bahkan ada yang apa mungkin jadi teman pada akhirnya. Jualan kopi sambil nyari teman. Samain mobil itu bareng dia. Seperti saya. Kalau kendala-kendala lain mungkin itu di listriknya. Listrik, kenapa kendalanya salah satunya ada listrik itu kenapa? Maksudnya bisa dijelaskan lebih? Yang untuk pertama, mesin saya sendiri itu wattnya 2800. Satu mesin espresso ini. Satu mesin 2800. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 5 kulkas ya? 5 alat besar berarti. Jadi itu 6 hari itu harus rokok kantong 100.000. 6 hari 100.000 untuk listrik, baru listrik ya? Baru listrik. Baru listrik, teman-teman 6 hari 100.000. 6 hari. Cara pengatasinya ada buat Cara pengatasinya. Untuk cara mengatasinya kita harus manajemen dari awal. Manajemennya dalam artian untuk HPP. HPP sendiri itu kepanjangannya harga pokok penjualan. Dari awal setelah produk itu pasti ada HPP.
Jadi kalau kita membuka suatu usaha dalam artian dalam lingkup itu F&B, kita harus bisa tarik harga pokok penjualan. Itu semua harus dihitung jelas untuk apa, untungnya kita berapa, untuk harga produknya kita berapa, kita bisa tahu, kita bisa manipulasi untuk itu. Berarti seperti melakukan perhitungan di awal sebelum akhirnya membuka segala farmasi ini. Beruntungnya dulu saya itu menjadi supervisor. Oh iya, jadi udah ada pengalaman sebelumnya di HPP yang itu ya. Jadi Keren. 2017 sampai 2023 kemarin. Jadi supervisor, setiap hari saya beradu dengan dokumen, beradu dengan karyawan. Bukan masalah dengan tentang data, data yang ada di sini. Itu jadi kayak ilmu ya. Mantapnya saya kan gitu. Kopi sudah tahu, saya Kopi udah tahu, manajemennya juga udah ada pengalamannya. Berarti tinggal melakukan prakteknya dan sekarang dilakukan. Itu dia. Jadi F&B itu gampang-gampang susah, bisa dibilang susah, bisa dibilang gampang, bisa dibilang susah. Gampang kalau sampai sudah punya basic lama, basic sama itu hitungannya sampai jelas. Kalau sampai buka F&B tanpa basic, tanpa perhitungan yang jelas, kacau. Bisa di tengah malah terpaksa berhenti malah ya. Atau dilakukan survei atau melakukan hitungan dari awal. Karena sebenarnya untuk harga produk sama apa keuntungan kita harus kita pisahkan. Untuk dua itu harus kita pisahkan. Tidak bisa jadi satu. Seandainya kalau satu hari ini dapat 300.000, kalau sampai ambil 200.000 untung saya 200.000 boleh. Nggak bisa malah itu bisa memutus ini juga ya. Memutus kedepannya. Memutus jalan kedepannya buat tetap bertahan. Kalau bisa 100 ambil 200-nya disimpan. Malah buat investasi lah ya. Investasi buat coffee shop ini. Entah itu mau buat beli tambahan meja atau tambahan furnitur, betul, tambahan kopi biar ada rasa-rasa. Iya. Tidak semudah itu. Nah, saya punya teman dulu. Teman itu buka kafe kecil-kecilan. Cuman dia tidak tahu HPP, tidak tahu apa basicnya di F&B itu tidak ada. Buka langsung. Kendala lama, makanan lama, minuman lama. Habis itu terakhir ini komplain A1 ratingnya buruk, jadi di sosial media juga ratingnya berkurang. Kalau sampai sendiri, sampai beli di suatu tempat menunggu lama, tapi dalam artian sampai sudah lapar, emosi naik deh. Meningkat, rasa kesal kayak mana makanan saya gitu, udah datang meningkat. Apalagi nih misalnya padahal customernya nggak terlalu banyak, tapi makanannya keluarnya lama gitu. Karena basicnya tidak ada yang ngarahin untuk HPP budaya. Jadi masalah yang pertama itu terjadi kalau tidak ada perhitungan yang pasti, tidak ada pengalaman, itu menjadi sebuah masalah. Dan alhamdulillahnya Mas Dodi udah tidak merasakan hal tersebut ya, karena udah pengalaman, hitung-hitungan juga udah jelas, niat juga ada. Saya telaten semangat. Selain listrik, masalahnya sama customer berarti kan ada masalah customer, masalah listrik dan HPP kalau tidak terhitung dengan jelas susah juga. Susah juga ke depan. Selain dua hal tersebut ada nggak yang Mas Dodi rasakan selama membuka ini? Selama membuka ini mungkin apa ya? Membuka coffee shop kayak dalam diri Mas Dodi sendiri. Bahan baku. Jadi salah satu masalah di sini. Apa ya? Dalam artian bahan baku ini. Nah, biji kopi untuk sekarang ini
naiknya enggak kira-kira? Harganya Naiknya 50.000 sendiri. kalau biji kopi itu di harga atau dibelinya itu per kilogram atau per apa? Iya. Per kilogram 50.000 Enggak. atau gimana? Saya beli 150 dulunya, sekarang naik 50.000, jadi 200. Itu sekitar ada dua PP kopi masuk. Untuk 1 kilogram biji kopi tersebut bisa buat berapa hari? Maksudnya nyampe habis Porsinya. nyampe beli lagi Porsinya per porsi ya hitungnya ya berarti? porsi hitungnya 20 gram, tinggal 1.000 dibagi 20, 50 porsi. 50 porsi. 2 hari habis Untuk saat ini bisa. Wis. Kalau untuk yang kemarin belum bisa, karena saya bukanya tanggal 16 Juni ya. Oh, pas pas mahasiswa liburan. libur, iya. Sekarang apalagi dekat wis tinggal sacet-sacet Iya. habis beli lagi. Iya. Yang kedua di APP itu. Yang ketiga mungkin tidak ada sih, cuma buat itu dulu. Soalnya manajemen saya sendiri apa ya, untuk hitungan semuanya itu sama untuk masalah pelanggan, listrik ya, listrik sama pelanggan sama tergantung bagaimana cara kita menyikapinya, bagaimana sama listrik ya. Untuk listrik pun rencana saya mau ada pengajuan diskon, cuman diskon ke namanya lupa. Jadi nanti ada sebesar beli 100.000 dapatnya 80 KWH. Oh, biasa gitu. Cuman itu persyaratannya banyak banget, ribet banget. Sementara untuk coffee shop ini kedai kita cuman lingkup kecil segini pun 100.000 apalagi nanti udah ya malah semoga saja harusnya semoga saja bisa. kalau dilihat-lihat di sini ada PS ya? Ada salah PS satu komputer itu fasilitas coffee shop ini. Jadi kalau orang kesini itu biar mereka tidak sibuk, saya bawain gitar, saya bawain kartu, saya bawain komputer saya, PC saya dari rumah ke sini ya, biar mereka kalau seandainya ngobrol bisa sambil main kartu, sambil main PS, atau yang suka nyanyi bisa main gitar. Jadi fasilitasnya banyak. Apalagi ada PS jarang, atau mungkin di area sekarang ini nggak ada yang selain ini ya, coffee shop yang ada PS dijem-jem. Minum kopi mau PS 2 jam 3 jam tidak masalah ya. Bayar lagi PS ya, sewa. Disewanya ya lumayan. Cuman enggak ya, justru itu menjadi pembeda dari coffee shop lainnya. Karena identiknya kopi sendiri buat santai, Buat santai. buat nongkrong, Main PS, santai, ngopi. nongkrong. Iya. Tapi kalau Mas Yudi sendiri mau rencana ke depannya mau buat bisnis apa? Wah, bisnis itu belum ada, maksudnya dari dulu juga nggak ada pengalaman bisnis saya sendiri, jadi fokus ke pendidikan dulu sih mas. Pendidikan, aman karir dulu, yang nanti masih 3 tahun 4 tahun. Sekarang masih nyelesain pendidikan dulu yang utama. Oh, jadi masih fokus ke pendidikan dulu. Tapi kalau seandainya punya modal yang cukup, Kalau saya pengennya peternakan. peternakan lu peternakan. Peternakan apa? Ayam. Ya ayam, beo kambing, apa aja lah.
tapi tidak memperjualbelikan dagingnya. Tapi yang kayaknya sih itu sesuatu yang dihasilkan oleh ayam, saya telur, kambing ya mungkin bulunya itu kan domba ya, kambing mungkin susunya atau ya kambing nggak ada pikiran ke kambing sih, mungkin sapi ya, sapi itu susunya bisa dijual belikan. Balik ke coffee shop ini lagi mas, yang Mas Dodi rasakan setelah membuka coffee shop ini apa? Perasaan gembira apa? Perasaan saya sendiri awal mau buka hari seminggu sebelum buka ya, itu was-was ya. Deg-degan jadi ini gimana ya, dalam hati saya berpikir ini bisa nih. Ada keraguan tapi saya bakalan diterima deh, Bakalan bisa diterima sama customer apa enggak? iya. Jadi pertanyaan bakalan bisa diterima. Untuk basicnya saya sudah ada, untuk manajemennya saya sudah jelas, tapi bisa diterima nggak sama anak-anak dinas atau lingkungan sini. Keraguan pertama di situ. Dari masalah internal dengan diri sendiri. Selain keraguan ada lagi nggak? Hari-hari sebelum buka coffee shop itu yang dirasain selain ragu? Masa enggak? Deg-degan, semangat. Pertama semangat. Wah, saya bisa berhasil. Positive thinking dari gini. Semangat, itu nggak PP semangat ya, bahkan itu nggak PP itu saya dari jam 7 malam sampai jam 3 pagi Fokus terus itu. ya, fokus di situ. Itu nggak ada, jadi nggak boleh, kalau untuk HPP itu nggak boleh meleset. Nggak boleh meleset. Meleset sedikit modal hilang. Terus kalau sama yang tadi Mas Bayu dan satu lagi Mas Ikon itu sama ya berarti perasaan mereka berdua sama Mas Bayu awal. Jadi bertiga itu di sini deg bareng gitu. Itu ya awalnya itu berdua tambah Mas Ikon punya satu. Nah, baik apalagi pas pertama itu kena pandemi ya di Jakarta itu, buka di sini pun masih deg-degan lagi ya. Karena timingnya agak meleset ya, bukannya pas liburan mahasiswa. Baru tahu itu pas buka, ternyata mahasiswa pada libur. Itu pendapatan satu hari itu nggak mencapai target. Sampai di sini kan ada pancake masih pancake kopi, tapi yang gede itu bahkan sampai bulan-bulan ya. Karena ini ya kurangnya customer yang datang. Karena waktu itu hari sampai bulan di 2 bulan. 2 bulan pertama berarti masih deg. Masih pikiran kacau, masih ngeri. Gimana ya ini? Satu hari cuma dapat segini, sedangkan target saya segini. Terus kemudian bagaimana? Kemudian berjalannya waktu. Mulai masuk mahasiswa kecantol kemarin. Mulai meningkat sedikit perlahan. Dan sekarang alhamdulillah sudah agak stabil, bukan stabil. Masih menjalani proses. Betul. Dan proses itu tidak pernah berakhir. Iya. Proses itu karena kan ngembangin terus loh. Iya. Ngembangin jadi gede ya enggak berakhir berarti wis tamat. Di end tutup. Sedangkan memang harus makin berkembang. Untuk rencana ke depannya pun sini mau tak tingkat kalau seandainya dapat rezeki yang lebih. Ini mau tak tingkat. Coffee shopnya mau dipindah. Yang punya tempat pun oke. Masih kondisi. Nah itu more ya. Main PS. Sambil ngopi main PS. Ini juga masih ada nongkrong di sini. Jam segini, jam berapa? Jam 5 pagi. Yeah. Semangat. Ada espresso.
Ketahuan dosen bikinnya dadakan. Gak apa. Gak apa. Tapi itu sampai enggolen-golenku. Tapi nek dari 3 orang apa maksudnya dari bertiga, nih kok ada cekcoknya nggak saat mau membuka atau bahkan sudah membuka nih? Alhamdulillah untuk mereka berdua teman saya ini baik. Mas Bayu baik, masih konsep baik. Dalam artian karena saya yang punya ilmu, saya yang hitung itu, mereka pasrah sama saya. Mas Bayu pasrah sama saya, masukan juga masuk saya. Karena Mas Bayu di Jakarta, jadi untuk keuangan saya pegang ke Mas Bayu. Berarti bertiga itu saling membackup, saling percaya. Kuncinya saling percaya. Betul. Dalam membuka bisnis bersama teman, kuncinya salah satunya saling percaya. Saling percaya. Itu yang membuat coffee shop ini tetap berkembang, terbuka dan bahkan tetap Masih berjalan. Saling percaya sama jujur, sama lah. Kalau tidak ada kejujuran, ada kebohongan pasti enggak nanti akhirnya. Tapi ya sampean enggak menaruh curiga ke mereka. Enggak Ada ya kayak enggak gitu. ada. Mereka orang baik, saya tahu. Kunci untuk tetap bertahan itu kepercayaan. Kepercayaan. Mempertahankan saya juga. Terus kan itu tadi perasaan sebelum buka sesudah buka itu set gimana? Apalagi pas rame-ramenya cerita 1 bulan lalu kan mulai meningkat nih. Nah itu gimana? Rasanya seneng banget. Berpikir merasakan Korea kesana sama dalam artinya yang datang itu orang-orang yang sudah membeli di sini. Berarti kalau mereka repeat order berarti mereka suka. Nanti kalau misalnya bisa diterima kalau saya lumayan enak, enggak berani bilangin. Iya. Padahal ya enak. Sebenarnya enak. Saya merasa ini enak sekali. Terima kasih. Mereka repeat order, saya sudah senang. Setiap customer punya ciri khas pesanannya masing-masing. Ada yang suka rem kopi juga. Ada yang suka espresso tanpa gula. Yang beli espresso tanpa gula tak kasih mantap. Jarang ya. Jarang ada yang masak espresso. Terus rencana ke depannya untuk mengembangkan ini ada. Saya punya teman satu lagi. Itu dia basicnya di kitchen. Kalau seandainya ini bisa sampai di tingkat, mungkin saya tambahin ke makanan berat. Ngajak narik teman saya yang satu lagi buat mengembangkan coffee shop iya betul sejak selalu. Terus kendala ini tapi ada nggak sih? Untuk kendala di sini mungkin kalau seandainya customer-nya terlalu banyak ya, bahan baku itu cuma bisa dibeli sampai jam 5 untuk semisal susu sama kopi. Tokonya bukanya sampai jam 5. Kalau seandainya sore sampai malamnya jam 12 itu sudah habis, sudah kayak dari jualan apa-apa. Ini ya menjadi salah satu hambatan karena bahan bakunya habis, terus customer tidak dilayani dengan maksimal. Di situ jadi nggak enak juga karena mereka sudah balik sini baik hati, sudah balik sini ya masa kita tidak berekspektasi wah hari ini minum ini kalau nggak datang sini habis kasih. Tapi enggak ya, kalau terjadi seperti itu kedepannya enggak stop lebih banyak malah gitu. Akhirnya ini sudah minta lebih banyak dulu pernah kehabisan saya agak kecewa juga dalam diri saya. Ini customer saya datang mau beli kopi
bareng-bareng. Tapi ya pada akhirnya teratasi dengan baik ya. Karena berdasarkan pengalaman tadi, Pengalaman dari yang sebelumnya, jadi pembelajaran. belajar. Dan akhirnya menyelesaikannya dengan baik. Iya. Benar. Jadi ya, misalnya ditarik dari kita ngobrol dari awal, sejarahnya Mas Dodi membuat kafe ini pertama dari pengalaman Mas Dodi kerja sebagai F&B lah. dunia F&B, terus naik ke supervisor, bisa menghitung HPP dan segala macamnya, dan juga mendapat 2 teman Baik. Iya. yang pada akhirnya bisa membukai. Terus ya kendala-kendalanya ada tadi customer yang mungkin banyak request, itu bikin hati jadi agak gimana ya juga. Terus istri lumayan borong, setelah itu bahan baku yang tidak tercukupi. Kalau misalnya lagi sold out sehingga customer jadi lah kok habis gitu loh. Iya. Jauh-jauh ke sini. Habis. Kasihan. Semuanya teratasi dengan baik pada akhirnya. Iya. Berdasarkan pengalaman, pembelajaran dari yang lalu. Mau tambah lagi kopi? Ampun masih ada. Ini tuh kopinya ini biasanya nanya dulu yang ini berapa mas? Ini Saya perbandingan 1:12 sih. total jadinya berapa ratus gitu? Kalau ini tadi kan saya buat 2 porsi 20 gram kali 12 240. 250 mili jadi Sebenarnya ini 240 ml kelihatannya dikit ya teman, tapi bisa bertahan lama gitu loh. Karena nyeruputnya dikit-dikit, karena dinikmati setiap seruputannya. iya, ini cuma 60 mili 60 ml tapi ya lama karena kita menikmati setiap seruputan. iya. Nggak bisa langsung 60 di sekali teguk gitu ya, sajanya bisa, cuman ya siapa yang mau gitu loh. Nanti gini jantungnya kencang gitu. Kafe ini tuh sendiri. Ya ini ada pengalaman lagi nih teman saya Gimana? di resto. Dia namanya pendekar lah. Wis. Ada stok espresso itu sekitar di 200 mili espresso di resto. Terus dia datang, dia anak kecil, dia datang terus minta kopi espresso, diambil 200 ml itu. jadi tak bilangin dulu stop, ambil 30 mili, sisanya air. Dia bilang enggak, saya udah bisa ngopi, terus ini tak minum semua. Ya oke lah kalau begitu mau. Terus diminum semua, beneran diminum Langsung semua nih. enggak sih, minum itu dihabisin. Setelah itu selang setengah jam ya, Setengah jam. jantungnya tak mentah, sampai tidak bisa kerja. Malah Ini nggak nanti bilangin. ya unik. Cuman ya nggak patut dicontoh ya. Iya nggak apa-apa dulu. Meskipun kuat tapi ya efek setelahnya itu Iya. ngeri, malah apa-apa. Iya, kasihan juga kan dia. Jadi ya itu tadi dosen dari teman-teman. Mas Dodi ini membuka coffee shop ini awalnya penuh dengan keraguan, deg-degan bisa laku atau enggak, berjalan atau enggak, bertahan atau enggak. Tapi ya Mas Dodi ini mematahkan rasa keraguan dan lain-lain itu tadi dengan niat dan semangat yang sangat berambisi untuk terus berkembang bahkan untuk meningkatkan ini juga itu salah satu harapan depannya ya, semoga bertahan terus ditingkat makin besar, makin banyak customer. Iya. Terus ya fasilitasnya juga nantinya akan makin banyak, bisa buat nonton bola nih, ada Kabar. Iya. Indonesia main.
itu aja sih. Jadi makasih Mas sudah menyempatkan waktunya untuk ngobrol-ngobrol sambil ngopi santai di sini. Ya teman-teman kalau mau datang bisa ke Kopi Bola Ibu, singkatannya Doi Coffee. Iya. Persis di pertigaan sekarang Belakang jus ya. belakang jus. Mainnya kiri Patemon, ke kanan Kamis Goreng. Iya. Nah, pas di pertigaannya warna biru. Lagi Nah itu aja sih, coba. wajib dicoba. Makasih ya Mas sudah Iya. menyempatkan waktunya. Saya pamit dulu. Oke, itu aja. Terima kasih.